Selamat datang di channel Lemurian. Mari kita jelajahi dunia purba dan temukan kisah megah di balik legenda terbenamnya Lemuria. Perjalanan kita dimulai dengan membuka lembaran sejarah. Kata Lemuria muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1864. Ditemukan oleh seorang geologis, penjelajah dan ahli bernama Philip J. Sclater. Dia menemukan kata Lemuria saat mempelajari keragaman hayati di Samudra Hindia. Sclater mengamati keragaman spesies satwa liar di Pulau Madagaskar, Seychelles, dan India. Dia mengkaji kekayaan hayati tersebut dan menyadari bahwa fauna ini, terutama primata, menunjukkan persamaan genetik dan evolusioner. Hal ini mendorongnya untuk mengajukan hipotesis bahwa semua spesies ini dulunya hidup terhubung di benua super asam. Benua itu, yang dia beri nama Lemuria, dipercaya sebagai rumah bagi nenek moyang lemur dan hewan lainnya yang sekarang tersebar di Samudra Hindia. Istilah Lemuria diambil dari kata lemur, sekelompok primata terkenal dengan ekornya yang panjang. Singkatnya, Lemuria adalah teori awal tentang sejarah evolusi dan persebaran fauna. Peta geografis dari Asia ke Australia. Tetapi dalam peta geografis, Lemuria bukanlah pulau, melainkan benua. Ditemukannya fosil gigi hewan purba di Selat Mozambik dan Samudra Hindia pada tahun 1920 memperkuat hipotesis Sclater. Hipotesis itu menyatakan bahwa Lemuria dulunya menjadi bagian dari Asia Selatan dan Australia. Selain bukti paleontologis, studi geologi sedimen dan paleomagnetik pada abad ke-20 memberikan petunjuk penting. Penelitian geologi mengungkapkan urutan stratigrafi dan paleosferik batuan di Samudra Hindia, konsisten dengan keberadaan massa daratan tengah samudra tersebut selama periode Mesozoikum. Bukti paleomagnetik, analisis orientasi mineral magnetit dalam batuan beku, mendukung urutan kronologi dan geologi sedimen. Temuan-temuan ilmiah ini merangkai benang-benang petunjuk menjadi kain narasi. Narasi yang mengungkap lembaran masa lampau bumi. Melalui dekade, penelitian ilmiah terus membina pemahaman kita tentang lempeng tektonik dan evolusi bumi. Teori Sclater tentang Lemuria direvisi dan direkonstruksi. Dipercaya bahwa benua ini pecah dan tersebar ke Madagaskar, India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, dan Australia. Sudut pandang spiritual. Ada pula teori yang menyatakan bahwa manusia berasal dari Lemuria. Konsep ini diajarkan dalam tradisi spiritual dan esoteris. Dalam pandangan spiritual, Lemuria bukan hanya benua kuno, tapi juga merupakan simbol peradaban maju dan beradab. Orang-orang Lemuria digambarkan sebagai manusia setengah dewa, mapan, bijaksana, dan hidup berdampingan dengan alam. Tubuh mereka dipenuhi cahaya, dan mereka memiliki kemampuan telepati dan telekinesis. Konsep manusia Lemuria merefleksikan sudut pandang spiritual dan filosofis tentang asal-usul manusia. Sudut pandang ini menggambarkan Lemuria sebagai tempat manusia mencapai tingkat kesadaran dan transformasi spiritual. Manusia Lemuria dianggap sebagai sosok ideal, hidup secara harmonis dan sadar akan potensinya. Mereka menjadi figur sentral dalam tradisi spiritual, melambangkan kehidupan ideal dan transformasi spiritual. Walaupun tidak ada bukti arkeologis atau paleontologis untuk mendukung konsep manusia Lemuria, keyakinan ini tetap kokoh dalam tradisi spiritual. Penting untuk diingat bahwa aspek spiritual dan esoteris ini tidak dapat dipisahkan dari pemahaman luas tentang Lemuria. Sudut pandang spiritual memperkaya narasi Lemuria, namun harus dikaji dalam konteks kepercayaan dan tradisi spiritual. Ada pula teori yang menyatakan bahwa manusia berasal dari Lemuria. Konsep ini diajarkan dalam tradisi spiritual dan esoteris. Dalam pandangan spiritual, Lemuria bukan hanya benua kuno,
tapi juga merupakan simbol peradaban maju dan beradab. Orang-orang Lemuria digambarkan sebagai manusia setengah dewa, mapan, bijaksana, dan hidup berdampingan dengan alam. Tubuh mereka dipenuhi cahaya, dan mereka memiliki kemampuan telepati dan telekinesis. Konsep manusia, Lemuria merefleksikan sudut pandang spiritual dan filosofis tentang asal-usul manusia. Sudut pandang ini menggambarkan Lemuria sebagai tempat manusia mencapai tingkat kesadaran dan transformasi spiritual. Manusia Lemuria dianggap sebagai sosok ideal, hidup secara harmonis, dan sadar akan potensinya. Mereka menjadi figur sentral dalam tradisi spiritual, melambangkan kehidupan ideal dan transformasi spiritual. Walaupun tidak ada bukti arkeologis atau paleontologis untuk mendukung konsep manusia Lemuria, keyakinan ini tetap kokoh dalam tradisi spiritual. Penting untuk diingat bahwa aspek spiritual dan esoteris ini tidak dapat dipisahkan dari pemahaman luas tentang Lemuria. Sudut pandang spiritual memperkaya narasi Lemuria, namun harus dikaji dalam konteks kepercayaan dan tradisi spiritual. Kristal, sumber energi terbesar di Lemuria. Dalam tradisi spiritual dan esoteris, Lemuria dikenal sebagai tempat peradaban maju dan beradab. Kemajuan peradaban Lemuria diperkuat dengan adanya kristal, sumber energi terbesar di Lemuria. Keberadaan kristal ini mencerminkan aspek magis dan mistis dalam budaya Lemuria. Dalam perspektif spiritual, kristal melambangkan transformasi, penyelarasan dan koneksi. Penggunaan kristal sebagai media komunikasi dan pembangunan peradaban menunjukkan tingkat teknologi dan pengetahuan masyarakat Lemuria. Hubungan Lemuria dan Atlantis. Kedua epos peradaban kuno ini terkadang digambarkan sebagai entitas yang berbeda dan otonom. Namun, terdapat kesamaan dan persinggungan antara kedua peradaban. Kesamaan antara Lemuria dan Atlantis terletak pada aspek kemajuan dan kebudayaan. Kedua peradaban ini dianggap maju, beradab, dan memiliki tingkat teknologi dan pengetahuan yang tinggi. Keduanya juga dianggap memiliki sistem nilai dan moral yang kuat. Atlantis dan Lemuria sama-sama dikenal sebagai pusat pembelajaran, seni dan budaya. Kemajuan intelektual dan spiritual di kedua peradaban ini menjadi sorotan. Persinggungan antara Lemuria dan Atlantis terlihat dalam catatan sejarah dan esoteris. Beberapa sumber menyebutkan hubungan perdagangan dan interaksi antar kedua peradaban. Kedekatan geografis Lemuria dan Atlantis memungkinkan terjadinya pertukaran budaya, ide, dan sumber daya. Hubungan ini memperkaya pemahaman tentang sejarah dan kebudayaan kedua peradaban kuno, Atlantis dan Lemuria. Keberadaan Atlantis dan Lemuria menyajikan peluang untuk menggali sejarah dan kebudayaan peradaban kuno. Kemajuan, kebudayaan, dan interaksi antara kedua peradaban ini patut dikaji lebih lanjut. Peperangan dengan Atlantis. Dalam tradisi esoteris dan spekulasi alternatif, peperangan antara Lemuria dan Atlantis digambarkan sebagai konflik besar. Konflik ini diperkuat oleh prasasti kuno, legenda dan catatan sejarah alternatif. Peperangan antara Lemuria dan Atlantis menunjukkan tema pergolakan, persaingan, dan dominasi. Pertempuran laut dan perang habis-habisan menjadi gambaran peperangan. Konflik ini dipandang sebagai perjuangan antara kekuatan spiritual dan material. Peperangan antara Lemuria dan Atlantis menunjukkan aspek dramatis dan epik dalam sejarah kuno. Peperangan ini menghasilkan banyak kerusakan dan penderitaan. Sumber-sumber alternatif menceritakan hancurnya kota dan wilayah, hilangnya nyawa, dan penderitaan penduduk. Akibat perang ini, Lemuria dan Atlantis mengalami penurunan peradaban dan kerusakan yang mendalam. Konflik ini
menjadi momen penting dalam sejarah kuno. Peperangan antara Lemuria dan Atlantis mencerminkan tema perselisihan, dominasi, dan kepunahan peradaban. Hari-hari terakhir tenggelamnya Lemuria. Misteri tenggelamnya Lemuria menarik banyak spekulasi. Konsep tenggelamnya Lemuria digambarkan melalui berbagai cara. Dalam beberapa tradisi, Lemuria tenggelam perlahan. Sedangkan dalam tradisi lain, tenggelamnya Lemuria terjadi secara tiba-tiba. Spekulasi ini menggambarkan beragam skenario, mulai dari perubahan bertahap hingga bencana dahsyat. Terdapat spekulasi mengenai penyebab tenggelamnya Lemuria. Fenomena geologis, perubahan iklim, dan bencana alam digambarkan sebagai faktor. Ketidakpastian dan spekulasi menambah misteri di balik tenggelamnya Lemuria. Peninggalan Lemuria zaman sekarang. Peninggalan Lemuria di zaman sekarang berupa interpretasi dan spekulasi. Tidak ada bukti arkeologis langsung yang mendukung keberadaan Lemuria. Namun, terdapat petunjuk geologis dan spekulasi esoteris yang memperkuat narasi kejayaan Lemuria. Keberadaan Lemuria di zaman sekarang berupa interpretasi dan spekulasi. Demikianlah, teman, kisah tentang Lemuria. Semoga petualangan ini menemani petualanganmu. Tetap terus berpetualang dengan kami di video berikutnya.